Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran keempat. Marilah kita mulai. Jika Anda perhatikan, matahari terbit di timur. Dari 21 Maret dia bergerak ke utara. Sehingga pada 21 Juni itu paling utara, itu kembali ke selatan. 21 September persis lagi titik timur. Dia ke selatan, paling selatan 21 Desember. Tegak lurus cakrawala. Di sini nggak ada bintang sirkumpuler. KEST deklinasi. Nah, ini namanya angkasa miring. Bidang edar benda angkasa miring terhadap cakrawala. Karena ekuatornya miring. Ini terjadi kalau lintang penilik lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90. Istimewanya kalau deklinasi utara, lintang utara atau senama, maka siang lebih panjang dari malam. Kalau bintang ST1 deklinasi selatan, lintang utara, berarti tidak senama, maka siang lebih pendek dari malam. Makin besar deklinasi, makin besar perbandingannya. Makin besar lintang, makin besar perbandingannya. Selanjutnya kalau lintang penilik 90 derajat disebut angkasa tegak. Angkasa sejajar. Bidang edar benda angkasa sejajar dengan cakrawala. Kalau lintang senama dengan deklinasi, maka benda angkasanya siang terus, kelihatan terus. Kalau lintang dan deklinasi tidak senama, maka benda angkasanya malam terus. Oke, kita ke bumi sekarang. Kapal adalah di titik ya. Jadi posisi kapal adalah 40 derajat utara. Mana yang 40 derajat? Adalah ERP, P penilik ya. Jadi ERP adalah lintang penilik. ERP 40 derajat. 1 menit adalah 1 mil. 40 derajat, 40 kali 60 jadi 240 mil itu jaraknya dari ER ke P. Jadi bukan P yang lintang penilik, tapi ERP. Kalau bujurnya mana? Dari 0 ini ke ER ya. Dari bujur 0 ke ER. Itu bujur. Nah, kita lihat di dalam adalah bumi, di luar bola angkasa. Kutub utara bumi, kutub selatan bumi dihubungkan oleh poros bumi. Ya. Diperpanjang poros bumi jadi poros angkasa. PNPS. Aduh, PN-nya. ERP adalah lintang penilik tadi. Nah, sini sama dengan ERP di permukaan bumi, lintang penilik. Sama besar dengan ERZ ya, di bola angkasa. Sama dengan NPN ini. Jadi NPN atau ERZ adalah lintang penilik. ERZ atau NPN adalah lintang penilik di bola angkasa. Kita lihat. Jadi kalau kita mau bikin kedudukan langit pada lintang tertentu, lukis NPN sebesar lintang dulu ya. Ini
NPN adalah lintang penilik. Dari PN dilukis poros angkasa. Nembus PS di sebelah sana. Sudah itu tegak lurus poros angkasa adalah ekuator, ERQ. Ini bidang ekuator. Jadi EQ selalu tegak lurus KUKS. Bidang ekuator selalu tegak lurus dengan poros angkasa. Zenit nadir selalu tegak lurus dengan cakrawala. Jadi NPN atau ERZ adalah lintang penilik. Sekarang bagaimana kalau lintang penilik selatan? Maka PS yang di atas S ya. Bagi lintang penilik selatan, PS di atas S. Jadi ini jangan terbalik E dan W juga. Nah, ini PS di situ. Baru poros angkasa. Baru ekuator angkasa tegak lurus poros angkasa. Jadi SPS lah lintang penilik. Jadi kalau PS di atas cakrawala berarti penilik lintang selatan. Kalau PN di atas cakrawala berarti penilik lintang utara. Kalau lintang selatan, maka azimut dari selatan ke barat atau selatan ke timur. Ini azimut. Dapat titik K, lewat titik K lukis lingkaran vertikal. Inilah dari K ke benda angkasa, tinggi benda angkasa. Nah, ini sistem koordinat cakrawala, azimut dan tinggi. Nah, inilah bentuk bola angkasa bagi orang kutub selatan. Karena buku semua dan pelajaran ini kalau dikalimatkan ya bisa dibaca di modul ya. Angkasa tegak. Nah, ini penilik di lintang 0 karena NPN jaraknya 0. Berarti di ekuator. Ada namanya sudut jam barat. Satuannya dalam derajat. Nolnya di ER. Ke barat 123, 90 sampai di barat. 18182, 190, 200, 180 di Q. Sudah itu 270, 140, 190, 200, 270 dari E. Ini namanya sudut jam barat. Dari kulminasi atas ekuator ke barat sampai derajah yang melewati benda angkasa. LHA matahari sama dengan GHA jam bulat ditambah increment untuk detik menit ditambah bujur timur atau dikurang kalau kapal di bujur barat. Bagaimana kalau bintang? LHA bintang adalah GHA Aries dia pakai. Tambah increment Aries, tambah SHA, tambah bujur timur atau kurang bujur barat. Nah sekarang ini bintang. Bintang ini LHA-nya adalah 270
Karena derajah yang melewati bintang A lewat E ini. Jadi LHA-nya 270. Deklinasi utara 40 ini. Jadi dengan ditahu LHA dan deklinasi, maka posisi bintang A bisa dilukis. Maka ini disebut sistem koordinat ekuator, di mana LHA diukur di ekuator dari ER atau kulminasi atas ekuator ke barat sampai derajah yang melewati benda angkasa. Jadi dengan diketahui LHA dan deklinasi, bintangnya bisa dilukis. Nah, ini LHA bintang Y dan bintang X mana? E, R, W, Q, E, K, E. Sekitar 315. Bintang yang pada derajah yang sama, LHA maupun GHA-nya sama. Hanya deklinasinya. Bintang Y deklinasi utara, KEY. Bintang X deklinasi selatan, KEX. Sekarang kita lukis lagi. Bintang A, LHA 270, RERW QE. Lewat E dilukis derajah. Pada derajah dilukis deklinasi 40 derajat utara. Maka bintang A di situ posisinya. Di mana deklinasi 40 derajat utara, LHA-nya 270. Di dalam buku bahasa Indonesia, deklinasi ada dibilang zawal ya. Derajat utara. Oke. Nah, sekarang kita ilmu lain lagi. Ini ada bintang ini bintang apa? Bintang C. LHA-nya 315. Jadi dari ER ke barat sampai KE itu 315. Deklinasinya 50 derajat utara. Nah, dari KE dilukis derajah dulu lewat KE, maka dari KE ke C inilah yang deklinasi 50 derajat utara. Sekarang agak menyimpang. Aduh, animasinya agak oke. Ini adalah zenitnya kota Greenwich, ZG. Jadi ini bujur 0 ini. Dari bujur 0 ke timur sampai ER, itu bujurnya yang punya bola angkasa ini. Bujurnya ini, lintangnya NPN. Bujurnya dari bujur 0 ke timur, kalau ke barat ke sini. Nah, sudah itu dari untuk keperluan almanatika dicari bintang yang deklinasinya 0, diambil bintang Aries, perpotongan antara ekliptika dengan ekuator. Ya. Bintang Aries dari G, Q Aries namanya GHA Aries, ditambah G, WER atau bujur timur, maka GHA Aries. LHA Aries. Dari Aries ke derajah yang melewati benda angkasa disebut SHA, Sidereal Hour Angle. Ini di bawah ini. Jadi dari Aries ke derajah melewati benda angkasa disebut SHA. Jadi bintang yang di derajah yang sama ini SH-nya sama, deklinasinya aja beda-beda. Jadi GHA Aries tambah GHA bintang, jadi tambah ulang. GHA Aries ditambah SHA bintang, jadilah GHA bintang. Ditambah bujur timur, jadilah LHA bintang. Jadi untuk ngitung ini perlu nanti. Oke, kita lanjut.
sekarang bintangnya S. Deklinasinya adalah case S. Tingginya KS. LHA-nya ERWQE case. Sekitar 315. Azimutnya NK. Ya. Jadi NK azimut tinggi KS itu namanya sistem koordinat cakrawala. Azimut di cakrawala, sepanjang cakrawala, dan tinggi jarak benda angkasa dengan cakrawala. LHA dari ERWQE case itu LHA bintang S. Case S deklinasinya utara. Ini namanya sistem koordinat ekuator. Mana unsurnya adalah LHA dan deklinasi. Jadi bintang S ini sistem koordinat cakrawalanya yang biru, sistem koordinat ekuatornya yang lewat ekuator. LHA diukur di ekuator, sudah itu deklinasi dilukis derajah yang lewat di case ini, dari case ke S disebut derajah. Case PN adalah 90 derajat. SPN disebut jarak kutub. Besarnya 90 derajat dikurang deklinasi. ZK 90 derajat. SZ namanya jarak puncak. Z itu paling tinggi ya. Itu jarak puncak. Zenith distance. Di pelajaran ketiga juga ada dapat. Besarnya adalah 90 dikurang tinggi. Oke. Demikianlah pembelajaran kita saat ini ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.